lain sebagainya. Oke. Mau kalau matur usia lansia itu jika usianya sudah di atas 60. Kemudian panjenengan ini dewek program apa tuh? Bukan lansia.
jadinya kolesterolnya jahat, meningkat, penimbunan lemak. Nanti kalau sampai menimbun di daerah pembuluh darah otak bisa menimbulkan pecah pembuluh darah otak, menyebabkan terjadinya stroke. Jadinya bukan hanya tensi tinggi yang menyebabkan stroke, tapi penimbunan lemak di pembuluh darah dan pecah, apalagi pecahnya di otak itulah yang menyebabkan stroke. Kemudian batasi gula, berarti masih boleh nggak? Boleh. Masih boleh. Berapa kira-kira kebutuhan gulanya Pak Jenengan? Satu kali. Nah itu berapa? Satu kali tahu jenengan berapa sendok? Berapa sendok? Berapa sendok? Satu sendok? Satu sendok lebih. Kebutuhan gula bagi orang dewasa itu maksimal 50 gram atau 4 sendok. Tapi kalau orang dengan kegambar gede ejen siang satu kali. Kalau jual malah ejen siang satu nggak boleh. Tapi macam masa satu sendok gula. Terus dengan dahar buah itu manis banget. Masih makan cemilan biskuit yang ada krimnya? Jadi ya sudah cukup sekali saja sehari minum yang manis. Dan jose 4 sendok itu total yang jenengan konsumsi sehari. Bahkan yang dengan dahar itu yang kalau atur nasi itu mengandung gula. Jadi memang kebutuhan maksimal 4 sendok. Perbanyak minum air putih. Air putih kecukupan untuk panjenengan sehari berapa? Ya sampai 8 gelas tergantung berat badan. Jadi kebutuhannya itu 30 ml per kilogram berat badan. Jadi nih berat badan jenengan itu tergantung ya, semakin ageng berarti kebutuhan minum air putihnya lebih banyak. Semakin kecil lebih sedikit. Jadi kebanyakan air putih juga tidak bagus. Kemudian garam, kebutuhan garam berapa? Ya, leres. Kalau garam itu 1 sendok, kalau gula 4 sendok. Nek 1 sendok ini buatan kok mas dahar beriku terus 1 sendok. Garam itu didapat tidak hanya dari itu tadi dimasukin ke sayur itu, tapi dari makanan-makanan yang jenengan dari itu mengandung mineral yang isinya garam, termasuk minum panjenengan kalau dari sumur itu pasti mengandung garam. Jadi walaupun nggak banyak tapi tetap mengandung garam. Juga tidak boleh berlebihan, nanti bisa menyebabkan apa kalau biasa terjadi hipertensi, penumpukan cairan ke tubuh, menyebabkan tensinya meningkat. Kemudian itu tadi yang selanjutnya perbanyak sayur, buah dan aktivitas fisik. Panjenengan tesih nyambut damel mboten? Tesih tersabe. Tesih mboten. Tesih bukan rolanis kok sare mawon dugi siang. Karena pos pensiun. Sebenarnya aktivitas fisik 30 menit per hari itu tidak harus senam. Jalan kaki santai, lari boleh boten? Boten kuat. Karena nopo? Panjenengan tulangnya pun mulai osteoporosis atau rapuh. Kemudian persendiannya, minyak persendian sudah mulai berkurang. Terus mungkin panjenengan lari-lari malah sakit banten. Otot, masa otot tubuh panjenengan saya sepuh, saya lemah atau saya alit? Tapi nanti di usia bisa lebih akan turun. Dan saya dipegang kantor apa?
aktivitas fisik. Karena masa otot atau otot dalam tubuh, otot itu daging, daging atau otot dalam tubuh itu fungsinya untuk menyimpan energi, juga untuk menyimpan gula. Dengan konsumsi gula di pitan sendok tidak apa, tidak ada penyakit gula. Kok sekarang ada penyakit gula? Karena masa otot panjenengan sudah berkurang. Gula itu kalau nggak dipakai untuk energi disimpan dalam otot. Otot pun kebak pindah ke organ-organ tubuh yang lain. Organ tubuh lain pun boten purun nopo gula melek, biasanya ditimbun di dalam darah. Makanya gula darahnya jadi tinggi. Kenapa? Perlu aktivitas fisik biar ototnya itu masih ada isinya. Boten namun kulit kalian halo gitu atau ya gula darahnya terkontrol. Jadi misalnya kalau konsumsinya masih sama, tapi kok gulanya pulau semakin tinggi, ya biasanya memang semakin bertambah usia akan berkurang masa ototnya. Itu jadi menyebabkan kebutuhan gulanya semakin berkurang. Oke. Kemudian senam sudah senam sudah dilakukan panjenengan, jalan santai, renang juga boleh. Renang niku boten kudu kok renang kayak yang profesional enggak. Lah boten saged renang kagem pelamu. Yang penting menggerakkan. Kalau dengan renang itu lebih aman bagi lansia karena nopo? Tidak dibebankan ke tulang. Renang itu kan digerak-gerakkan bebas, tapi tulangnya jenengan boten berat. Itu lebih aman, tidak cedera. Tapi jangan lupa kalau sebelum renang, karena itu kan masuk ke air, itu pemanasan tubuh biar ototnya rileks dan hangat. Kalau langsung pemanasan langsung masuk ke air, biasanya bisa kram. Hati-hati. Selanjutnya Pak. Ya, panjenengan yang punya penyakit hipertensi di sini kakak boten. Sudah berobat rutin? Sudah. Jelek boten? Alhamdulillah. Karena minum obat, apalagi untuk hipertensi, yang lainnya tadi kok gula darah, diabetes, itu harus rutin, harus terkontrol oleh dokter juga. Misal kalau panjenengan obatnya kelas malas antri nih hasil suwe banget obatnya ya itu tidak terkontrol. Yang maksudnya terkontrol itu kalau habis ya kesini lagi kepanggil kali Pak ya kali Bu Dokter atau nama Pak Mantri Pak Ito itu bisa. Karena kalau di sini nanti Mas pasti ditanyakan keluhan selain penyakit hipertensinya ditanyakan hipertensi ulang dan dosis obatnya juga disesuaikan. Pas dengan kontrol potensi ini naiknya banyak, biasanya obatnya ditambah boten. Ya itu tujuannya terkontrol seperti itu. Nek panjenengan mundut ki Mbak Mandiri wonten apotek, paling jenengan ditambah obatnya nopo? Piramili, oke, diatur itu. Tapi cara minumnya tidak diajari. Terus dosisnya tidak diketahui juga. Karena kalau apotek itu memang tugasnya hanya menyediakan obat, tidak mendiagnosa penyakit maupun memberikan dosis obat. Kalau di sini kan benar malah gratis gitu. Kalau di apotek itu jadi tidak boleh obat itu minum sembarangan. Apalagi panjenengan sudah terdiagnosa hipertensi, terdiagnosa gula darah tinggi. Tidak boleh menghentikan obat secara mendadak. Misalnya, rasa minum obat, masa obat terus kok dijengken. Biasanya kan katanya gini, kalau terlalu banyak minum obat dijadinya. Insya Allah untuk obat gula maupun obat hipertensi itu tidak pengaruh ke ginjal. Dosis maupun minumnya itu sudah diteliti tidak berpengaruh ke ginjal. Justru panjenengan tidak terkontrol minumnya obat bisa menyebabkan kelainan pada ginjalnya. Oke, kontrol rutin, cek tekanan darah dan gula darah. Derek posyandu lansia yang sudah lansia, di situ juga dicek tekanan darah. Kadang kala ada
baik. Kemudian panjenengan sering merasakan susah tidur, itu karena mungkin fisiknya guys, siang mungkin banyak aktivitas, malam terasa sakit semua badan, akhirnya malam susah tidur. Itu sudah termasuk gangguan mentalnya kepada pralasian maupun lansia. Susah tidur itu banyak sebabnya, bisa dari capek, bisa dari sakit, bisa dari banyak pikiran juga bisa. Tapi kalau panjenengan sering kumpul, itu biasanya kan bisa coba tahu ini kayak gawe ini godong ini, terus akhirnya jenengan nyoba yang resepnya rencane, terus nopo mencoba aktivitas yang disampaikan teman-temannya, akhirnya mengurangi gelisah atau mengurangi capek, gitu. Kalau stres niku mboten nuwun sewu mboten ngangge pakaian empuk mboten nggih. Stres itu tadi nggih, susah tidur, males makan, banyak pikiran, sering keringat dingin, itu sudah termasuk stres. Tapi stres itu mboten kudu tidak berpakaian dan jalan-jalan gini. Itu bukan, itu sudah begitu berat gitu. Kalau yang stres itu ya itu tadi ada gangguan-gangguan was-was, sering was-was, kayak ini, kayak ngono, terus sering teratapan, itu sudah termasuk stres. Jadi tugasnya lansia itu bukan ngomong, tugasnya lansia itu mandiri. Mandiri itu panjenengan bisa beraktivitas seperti itu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan bahagia. Tugasnya seperti itu. Harusnya ini saya sampaikan ke keluarganya lansia atau putra-putra panjenengan. Jadi ada lansia yang harusnya sudah istirahat, banyak bersosialnya, banyak istirahatnya, tapi masih di secara agama pun tidak boleh menitipkan payah ke neneknya, enggak, nenek atau kakungnya atau orang tuanya itu dititipin dulu, itu sebenarnya enggak boleh. Tapi kalau kadang lain monggo. Jadi memang tugasnya lansia bukan ngomong. Nah ini panjenengan itu mulai tahun lebaran pripun, pas tahun lebaran itu ada Yosua panjang Yosua saged ngrecani putrane ngopeni putune supaya sehat, supaya gede, supaya pinter, mboten ngomong dititipi putu. Lah saya ampun, napa misalnya panjenengan wong mboten mek ajeng nolak saya mboten ditilang. Tapi mboten napa-napa. Misalnya panjenengan punya acara, sekali-kali saged menolak keinginan anaknya. Itu salah satu untuk mengurangi stres panjenengan. Jenengan kok cakale rencana jajan bakso. Aku kok ketemu yo jajan bakso ning kono. Lah kasih dok putuku tekerene.
Kalau di sini kamar mandinya untuk lansia biasanya klosetnya apa? Duduk. Karena kalau jongkok mau berdiri juga. Nah, makanya kalau lansia di sini itu klosetnya ya kloset duduk. Jadi bermainnya mudah. Terus ada pegangannya juga di dalam kamar mandi. Itu untuk mengurangi terjadinya apa? Jatuh pada lansia. Kemudian rumahnya tidak boleh gelap. Karena kalau bu, wong terang kacau panjenengan ya, duduk apalagi gelap. Jadi di dalam rumah memang harus kondisi terang. Kemudian kalau bangun tidur, buatan asal langsung gereja. Duduk dulu pelan-pelan, tunggu dulu, duduklah 1-2 menit atau lebih lama baru berdiri. Tidak boleh langsung
Rambutmu wis